Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Arsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang diturunkan di Mekah, terdiri dari 4 ayat, memiliki kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Ikhlas adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dikejar oleh Suraqah mengendarai kuda. Ketika sudah dekat, Suraqah menghunuskan pedang hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba kaki kuda Suraqah terperosok. Suraqah pun meminta tolong kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menolongnya. Ketika sudah ditolong, Suraqah kembali mengejar Rasulullah dan kembali kaki kudanya terperosok. Kejadian tersebut terulang hingga 3 kali. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memaafkan Suraqah. Disitulah kemudian Suraqah bertanya, "Wahai Muhammad, tunjukkan kepadaku tentang Tuhanmu. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah dia terbuat dari emas atau perak?" Rasulullah tertunduk. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ikhlas ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah satu, tidak ada sekutu. Allah sendiri, tidak ada yang menemani. Keesaan Allah hanya patut disematkan kepadanya. Inilah tauhid, kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allahus Samad. Allah Rabb, tempat bergantung kepadanya semua urusan. Rabb yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala kebutuhan dan permintaan mereka. Tidak ada tempat bergantung dan memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan yang ada pada diri kita di kehidupan dunia ini seyogianya selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah tidak melahirkan seorang anak dan Allah tidak dilahirkan dari seorang ibu. Keberadaan Allah berdiri dengan sendirinya. Qiyamu binafsihi. Allah ada, tidak didahului dengan tidak ada. Ini pun adalah kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki anak cucu. Esa dengan kemurnian keesaannya. Berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memikirkan Allah secara zat, tapi kita dianjurkan untuk memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah atau renungkanlah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak memikirkan Allah seperti apa ya, berdiri bagaimana ya, Allah melihat pandangannya seperti apa ya, Allah mendengar telinganya seperti apa ya. Ini yang tidak boleh, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai satupun. Inilah kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Arsa, surah Al-Ikhlas memiliki 4 keutamaan di dalamnya. Rasulullah pernah bersabda, "Demi Rabb di mana jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah
Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Masya Allah, kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas itu setara dengan menghatamkan 30 juz Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi Abu Hurairah pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendengar seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah bersabda, wajib baginya. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa yang wajib? Surga, kata Rasulullah. Jadi kecintaan seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bahwa siapa saja yang mengamalkan atau membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali di pagi dan petang hari, insya Allah akan dicukupi seluruh kebutuhannya. Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan bahwa Rasulullah ketika hendak tidur, beliau membuka kedua telapak tangannya, membaca surah Al-Ikhlas dan ditiupkan ke kedua telapak tangannya, kemudian diusapkan kepada seluruh anggota tubuh yang bisa beliau jangkau. Hal tersebut upaya beliau untuk berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah akan perlindungan kejahatan di malam hari. Masya Allah, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas di pagi dan petang hari, 3 kita keutamaan. Kita bisa menghatamkan Al-Quran, dicukupi kebutuhan kita, dan kita dijamin surga. Wallahu a'lam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.